Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih. Di hari ini, akhir pekan, Sabtu 27 Januari 2024. Apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu saat ini? Puji Tuhan, baik-baik saja, amin. Bagaimana tidurmu semalam? Tentu tidur yang baik. Dan apa yang kau pikirkan hari ini? Mungkin Bapak Ibu sedang mempersiapkan diri untuk kegiatan di akhir pekan. Tapi mari kita luangkan waktu dulu. Kita bersaat teduh 10-25 menit ke depan, bahkan sampai 30 menit ke depan. Kita berikan untuk Tuhan. Kita mau datang kepadanya. Kita mau menikmati sukacita dalam hadiratnya dengan hati yang bersukacita tentunya dan mengucap syukur. Ya, mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami muliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang kami senantiasa agungkan, muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada Allah seperti Engkau, dan karena itu kami bangga memiliki Allah di dalam Engkau. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Secara khusus di hari ini kami akan melakukan berbagai kegiatan di hari Sabtu akhir pekan ini. Tapi sebelumnya kami mau datang kepadamu. Hati kami begitu merindukan firman-Mu. Kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Dan karena itu juga urapi hamba-Mu. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah kata kalimat yang penuh kuasa, yang penuh urapan, dan setiap orang yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita akan baca di Mazmur 145 ayat 18, 19, dan 20. Cuman 3 ayat ya. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur 145 ayat 18 sampai 20. Ayat 18, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ayat 19, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ayat 20, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Nah, demikian di dalam Mazmur 145 ayat 18, 19, dan 20. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya terlalu yakin bahwa semua orang percaya tentunya mendambakan kehidupan yang dipelihara oleh Tuhan secara sempurna. Amin. Dalam Mazmurnya, Daud berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu Mazmur 23 kalau sudah baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Nah, Bapak Ibu, orang yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan sudah pasti dan pasti segala kebutuhan hidupnya dijamin oleh Tuhan. Amin. Apakah itu kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Saya mau katakan begini, seluruh tekanan Alkitab hanya ada pada satu kalimat pendek dan sederhana. Apa itu? Allah sangat peduli dengan kita. Amen. Ini terdapat dalam seluruh berita Alkitab. Karena kepedulian Allah itulah sehingga Ia menyerahkan nyawanya sendiri untuk memenuhi kebutuhan
keselamatan jiwa kita. Amen. Kalau saudara baca Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Amin. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan adalah bukti nyata bahwa Allah memperhatikan kita. Amin. Rasul Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 19, dia berkata begini, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Amin. Amin. Ya, Allahku akan memenuhi segala keperluan. Jadi yang pertama bahwa Allah memperhatikan kita saat kita berada dalam satu kebutuhan. Amin. Apakah itu kebutuhan jasmani ataupun saat kita berada dalam kegelisahan dan duka cita. Iya kan? Tuhan sangat memperhatikan hal itu. Amen. Yang kedua, Allah memperhatikan kita dikala angin ribut melanda hidup kita. Mungkin saat ini engkau sedang dilanda oleh angin ribut dan membuat imanmu mungkin bergoncang. Ada Tuhan yang memperhatikan. Amin. Yang ketiga, bahwa Allah memperhatikan kita bertalian dengan hal-hal yang kekal. Dia tidak ingin berpisah dengan kita. Karena itu ketika dia naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus dan dia selalu bersama dengan kita. Roh Kudus itu omnipresent, dia selalu hadir. Nah, supaya kita dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna, maka hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, ya, jadi 1 Romawi, ya, saya beri satu Romawi, saya tandai dengan 1 Romawi, yaitu harus memiliki kehidupan doa. Apa yang dikatakan di ayat 18 di Mazmur 145 tadi? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Nah, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Berseru dalam kesetiaan. Amen. Iya kan? Berseru dalam kesetiaan. Hal ini berarti Tuhan itu dekat dengan orang yang bertekun di dalam doa. Amen. Setuju? Amin. Kalau Tuhan sudah dekat dengan kita, Bapak Ibu, dengar baik. Hal ini membuat hidup kita menjadi tenang. Kenapa? Karena segala hal dalam hidup kita, Tuhanlah yang akan menyediakan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Amin. Sehingga kita tenang menjalani kehidupan 2024 dengan berbagai pergumulan, tantangan, dan kesulitan. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah pensiun dalam menjawab doa kita. Amin. Namun dengar baik, kita bisa tidak mengalami jawaban doa karena kemalasan kita berdoa. Yakobus berkata begini, kamu tidak beroleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus pasal 4 ayat 2. Nah, oleh karena itu, doa merupakan apa? Nafas hidup orang percaya. Amen. Kita tahu Elia merupakan figur nabi yang dipakai Allah secara luar biasa. Tetapi di balik keberhasilan pelayanan dari seorang Elia, dia bisa dikategorikan sebagai seorang pendoa yang luar biasa. Amin. Yakobus mengatakan dia orang biasa, tetapi dia berdoa secara luar biasa. Yakobus pasal 5 ayat 17. Dia orang biasa, tetapi dia berdoa secara luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah meremehkan doa. Mari kita belajar untuk tidak membatasi Allah di dalam doa-doa kita. Karena tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar. Amin. Nah, Elia berdoa dan Tuhan membangkitkan seorang anak dari kematian. Kalau sudah baca di 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22. Bagian kita adalah berdoa dan bagian Tuhan adalah membuat mujizat. Amin. Doa bukan hanya kesempatan untuk meminta Tuhan mengabulkan suatu permohonan kita. Doa bukan hanya laporan pengalaman tersial atau terburuk yang kita alami hari itu.
Doa bukan hanya tempat menangis dan menumpahkan kesedihan hati kita. Doa itu lebih dari semua daftar yang saya sebutkan tadi. Doa adalah tempat di mana kita bisa mengerti hatinya Tuhan. Kalau kita ingin mengerti atau mengetahui hati Tuhan saat ini, cuma ada satu cara, yakni berdoa. Amin. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan saat ini? Apakah renggang? Cukup jauhkah? Nah, bagaimana cara mengatasinya? Atasi dengan doa. Sudah berapa tahun saudara menjadi Kristen, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Adakah kita sudah mengerti isi hatinya Tuhan? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Daud adalah raja yang diurapi Tuhan. Hidupnya dipakai untuk melayani Tuhan. Tuhan bangga dengan sikap Daud tersebut. Setelah membulatkan tekad untuk mencari Tuhan dengan segenap hatinya, Daud menyerahkan dirinya kepada 3 tindakan, yakni yang pertama, yakin bahwa Allah akan mendengar suaranya, maka dia akan berdoa dengan tekun dan tidak akan hidup tanpa doa. Yang kedua, dia akan berdoa pada setiap waktu. Kalau kehidupan kita berkiblat kepada Allah Bapak Ibu, maka berdoa akan menjadi tindakan yang wajar dan menyenangkan untuk dilakukan. Terutama pada setiap pagi yang baru yang kita terima, seperti pagi hari ini. Amin. Dan yang ketiga, Daud akan menunggu-nunggu jawaban atas doanya sepanjang hari. Dia akan mencari tanda-tanda bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidupnya. Sebagai orang percaya, doa merupakan jalur komunikasi kita dengan Allah. Doa membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi lebih karib. Sebagai anak-anak Tuhan, adalah keharusan bagi kita untuk berkomunikasi kepada Allah sebagai Bapa kita melalui sarana yang namanya doa. Ada beberapa hal penting dari doa yang akan memberkati hidup kita. Yang pertama, Bapak Ibu, doa itu menguatkan hidup dan menjadikan kesaksian. Doa membuat roh yang ada di dalam diri kita menjadi kuat. Amin. Karena selalu menjaga hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita semakin dikuatkan dalam pengharapan kepadanya. Dengan doa kita juga dimampukan untuk memberitakan seluruh kabar kesukaan mengenai Allah dan kerajaannya. Amin. Amin. Yang kedua, doa dapat melepaskan kita dari usaha si jahat yang hendak menjauhkan kita dari jalan surga. Doa akan membuat hidup kita memiliki perisai untuk melindungi diri dari serangan-serangan si jahat. Dan doa akan membuat Tuhan berkenan kepada hidup kita sehingga kita layak untuk masuk ke dalam kepenuhan kuasa-Nya. Yang ketiga, melepaskan diri kita dari situasi yang buruk. Itu doa, saudara ya. Ini hal penting. Doa akan melepaskan kita, ya, melepaskan hidup kita dari situasi yang buruk yang mungkin sedang kita alami, yang akan menimpa kita. Amin. Dan yang keempat, ya, doa akan membuat kita terpelihara dari orang-orang jahat. Doa yang dinaikkan dan digumuli bersama-sama serta dinaikkan dengan hati yang tulus dan takut akan Allah sangat besar kuasanya. Amin. Itulah sebabnya di dalam segala hal kita harus berdoa dengan benar. Karena itu saya mau sampaikan dengar baik Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Awalilah tiap-tiap hari dengan berdoa. Jadikanlah doa sebagai kunci untuk membuka dan menutup hari-hari yang engkau lalui. Tanyakan kepada Tuhan dalam doa, apakah yang akan kita lakukan?
yang akan kita kerjakan dan kita rencanakan dan seterusnya dan seterusnya. Daniel, kita tahu dia berkomitmen untuk berlutut, berdoa dan memuji Allah. Sehari dia berkomitmen 3 kali sehari, iya kan? Saya bisa baca itu dalam Daniel pasal 6 ayat 11. Ia seorang birokrat loh Bapak Ibu, tapi juga dia seorang pekerja keras, dia juga seorang pejabat negara, tapi perhatikan, dia berdoa. Dia tidak mengabaikan doa, dia tidak lalai berdoa. Doa menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Amin. Ada seorang filsuf berkata begini, Pascal ya, kita tahu itu ya. Dalam diri manusia yang hidup ada ruang yang kosong dan tidak dapat dipuaskan oleh apapun kecuali oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi kita harus memiliki kehidupan doa. Itu yang pertama tadi ya. Angka Rumawi yang pertama. Angka Rumawi yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan. Kita baca lagi di ayat 19 di Mazmur 145 yang kita baca tadi. Dia katakan begini, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, takut yang dimaksud di sini adalah phobos atau takut yang kudus. Artinya adalah takut karena sangat menghormati Tuhan. Amin. Amsal 8 ayat 13 mencatat takut akan Tuhan berarti membenci kejahatan. Orang yang hidup dengan sikap takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia, dan apa saja yang menjadi kebutuhannya Tuhan pasti mencukupinya. Amin. Jadi yang kedua, kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Yang ketiga, angka Romawi yang ketiga, mengasihi Tuhan di ayat 20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang yang fasik akan dibinasakannya. Perhatikan, Tuhan mengasihi, ya, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya. Kata menjaga di dalam bahasa aslinya adalah memelihara. Jadi Tuhan memelihara sebetulnya ya. Menjaga, memelihara. Jadi mengasihi Tuhan artinya menurut dan menjalankan atau melakukan segala perintah Tuhan dalam hidupnya. Amin. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Jadi mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, 3 hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Yang pertama, kita harus memiliki kehidupan doa. Amen. Dan yang kedua, hidup dalam takut akan Tuhan. Amen. Yang ketiga, mengasihi Tuhan. Amen. Amin. Jadi kita harus mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan artinya menurut dan menjalankan atau melakukan segala perintah Tuhan di dalam kehidupannya. Amin. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, di sana sangat jelas Tuhan berpesan kepada kita semua. Di Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. Selamat beraktivitas, berkegiatan di hari Sabtu ini. Selamat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan libur bersama keluarga. Ya, saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang terpelihara baik-baik saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami belajar dari Mazmur 145 ayat 18, 19 dan 20 yang berbicara tentang
doa, di mana Tuhan memelihara kami, di mana Tuhan menjaga kami secara sempurna kalau kami memiliki kehidupan doa. Itu sebabnya kami akan selalu hidup di dalam doa, dan kami akan senantiasa dengan sabar menunggu jawaban doa. Maka hari ini kami diingatkan supaya kami memiliki kehidupan doa, kami hidup dalam takut akan Tuhan, kami terus mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kiranya hari ini penuh sukacita. Hamba doa untuk setiap mereka yang berkegiatan di weekend ini, mereka yang sedang berlibur, Tuhan melindungi, Tuhan memberkati apapun kegiatannya. Tuhan menjaga, menyertai mereka, tidak celaka, tidak jatuh, tidak ada rancangan-rancangan jahat yang bisa merapat dalam hidup mereka. Kami patahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati bersama keluarga mereka, bersama orang tua, anak-anak mereka semuanya. Tuhan memberikan damai sukacita di dalam nama Yesus. Kami selalu berharap perlindungan Tuhan sempurna bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan